Halo teman-teman, kali ini saya akan mengupas tuntas seputar beasiswa LPDP. Mulai dari persyaratan, kelengkapan berkas, dan proses seleksi, saya akan bahas secara detail. Dengan mengikuti prosedur ini, maka teman-teman lebih berpeluang untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel kami, Family di Jepang. Teman-teman, kali ini saya akan mengupas tuntas seputar beasiswa LPDP dengan menggunakan panduan 2019. Sekilas informasi buat teman-teman, LPDP itu dibentuk pada tahun 2012 atas kesepakatan dua kementerian. Pertama adalah Kementerian Keuangan dan kedua adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada saat itu disepakati bahwa LPDP berbentuk Badan Layanan Umum atau BLU yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Teman-teman tentunya tahu kan bahwa dana pendidikan kita itu sebesar 20% dari APBN. Nah, dari dana pendidikan tersebut akan dialokasikan ke LPDP sebagai dana abadi. Kenapa disebut dana abadi? Karena dana ini hanya diperuntukkan untuk biaya pendidikan berupa beasiswa dan dana riset dan tidak dipergunakan untuk belanja negara. Nah, LPDP ini memberikan beasiswa untuk program S2 selama 2 tahun dan program S3 selama maksimal 4 tahun dan dibagi menjadi beberapa skema program beasiswa. Nah teman-teman, skema beasiswa LPDP ini cukup luas. Jadi meliputi skema reguler, dokter spesialis, biaya disertasi, beasiswa untuk alumni bidik misi, afirmasi, beasiswa dosen, TNI, dan Polri. Biasanya pendaftarannya dibuka di bulan Mei, jadi teman-teman harus siap-siap ya. Untuk program S2, teman-teman bisa memilih 3 perguruan tinggi dalam dan luar negeri, sementara untuk program S3 hanya diperbolehkan memilih 1 perguruan tinggi saja. Nah, teman-teman, persyaratannya ini tidaklah terlalu susah. Yang pertama, untuk teman-teman yang ingin mengambil program S2, maka sudah harus menyelesaikan S1-nya di perguruan tinggi yang terakreditasi dengan IPK minimal 3,0. Sementara untuk teman-teman yang akan melanjutkan studi S3, maka harus menyelesaikan studi S2 terlebih dahulu dengan IPK minimal 3,25. Nah, persyaratan selanjutnya adalah persyaratan usia. Untuk yang akan melanjutkan pendidikan S2, maka usia maksimal 35 tahun dan untuk program S3 usia maksimal 40 tahun. Nah, persyaratan selanjutnya adalah memiliki surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah surat berbadan sehat, yang kedua adalah bebas narkoba, dan khususnya untuk yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, maka harus melampirkan surat keterangan bebas TBC. Nah, selanjutnya adalah teman-teman harus memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh ITS atau IELTS. Nah, persyaratan skornya ini tergantung dari tujuan studi teman-teman. Nah, dan juga berubah-ubah setiap tahun ya. Jadi teman-teman harus sering-sering mengecek persyaratan skor bahasa Inggris ini. Selanjutnya adalah persyaratan proposal. Teman-teman harus memiliki proposal dan rencana studi. Untuk skor kemampuan berbahasa Inggris tentunya berbeda antara negara tujuan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan negara tujuan dengan bahasa pengantar non-English.
untuk negara tujuan dengan bahasa pengantar Inggris itu skornya lebih tinggi dibandingkan negara tujuan yang bahasa pengantarnya non-English. Namun, teman-teman wajib melampirkan kemampuan berbahasa asing sesuai dengan bahasa pengantar negara tujuan tersebut. LPDP sendiri memberikan pilihan antara TOEFL ataupun IELTS. Saya sarankan teman-teman memilih satu di antaranya dan pastikan match dengan persyaratan yang diajukan oleh kampus tujuan. Karena beberapa kampus mempersyaratkan sertifikat TOEFL dan beberapa lainnya juga mempersyaratkan IELTS. Pastikan bahwa sertifikat TOEFL teman-teman itu diterbitkan oleh ETS atau sertifikat IELTS yang diterbitkan oleh IDP, IELTS Australia, British Council atau Cambridge. Persyaratan terakhir adalah teman-teman harus memiliki Letter of Acceptance Unconditional. Nah, kesemua persyaratan ini akan dibuat dalam format PDF dan diupload di website LPDP. Oh ya, satu lagi, jangan lupa ukuran PDF-nya maksimum 1 MB ya. Oke teman-teman, urutan pendaftarannya itu diawali dengan teman-teman membuat akun di beasiswa.lpdp.kemenq.go.id dan selanjutnya teman-teman memverifikasi akun dan kemudian mengisi biodata diri dan keluarga, kemudian mengisi riwayat pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi, kemudian mengisi riwayat organisasi mulai dari SMP, SMA, perguruan tinggi hingga ke organisasi kemasyarakatan setelah selesai di pendidikan tinggi. Untuk riwayat organisasi, saya sarankan teman-teman mengisi secara detail organisasi yang teman-teman pernah ikuti sejak SMP hingga ke perguruan tinggi. Karena informasi ini sangat penting dan menjadi faktor pendukung teman-teman untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Seperti yang telah saya sampaikan di vlog sebelumnya, bahwa LPDP banyak mempertimbangkan aspek leadership dari calon awardees. Hal ini dapat dinilai dengan keaktifan teman-teman di organisasi kemahasiswaan atau organisasi kemasyarakatan setelah teman-teman menyelesaikan studi. Jangan lupa teman-teman mengisi prestasi unggulan, pengalaman riset, pengalaman publikasi ilmiah berupa jurnal, makalah, ataupun buku, kemudian pengalaman mengikuti conference serta penghargaan yang diterima. Pastikan bahwa semua kolom yang disediakan diisi ya teman-teman. Jadi jika teman-teman merasa ada kolom tertentu yang teman-teman belum miliki, maka sebaiknya dipersiapkan sejak sekarang. Sedangkan urutan seleksinya meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi berbasis komputer, dan yang ketiga adalah seleksi wawancara. Untuk seleksi administrasi, di sini hanya akan mengkonfirmasi kelengkapan berkas teman-teman dan akan diumumkan melalui website LPDP ke akun masing-masing. Untuk seleksi berbasis komputer, teman-teman akan mengikuti tes TPA, kemudian soft kompetensi seperti tes karakter dan kepribadian, dan yang ketiga adalah on the spot essay writing. Untuk tes karakter dan kepribadian, di sini teman-teman diminta untuk memiliki sikap yang konsisten dan tegas terhadap suatu masalah. Misalnya saja, di pernyataan yang disampaikan, teman-teman secara logis menerima dengan jelas, maka teman-teman harus menjawab dengan sangat setuju. Ataupun jika pernyataannya secara logika itu tidak dapat diterima, maka teman-teman pun harus menjawabnya sangat tidak setuju. Nah, hal lain, jika pernyataan yang disampaikan itu bersifat ambigu, maka teman-teman boleh menjawabnya sedang-sedang saja. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman tidak boleh menunjukkan sikap yang ragu terhadap suatu permasalahan atau pernyataan yang disampaikan dalam tes. Karena
Sekali lagi, LPDP mencari calon awardees yang memiliki sikap dan karakter yang tegas terhadap suatu masalah. Untuk on the spot essay writing, itu hanya diberikan waktu 30 menit. Maka saya sarankan sejak sekarang teman-teman belajar untuk menulis esai di rumah. Dan tentunya esai ini terdiri dari pembuka, kemudian yang kedua adalah isi yang berupa opini, gagasan, ataupun solusi. Dan yang ketiga adalah penutup yang berupa kesimpulan. Dan yang terpenting, teman-teman harus update dengan isu-isu terkini nasional. Jadi dengan demikian teman-teman akan ada banyak ide dan gagasan untuk mengembangkan esai tersebut. Teman-teman yang lolos pada seleksi berbasis komputer maka akan mendapatkan notifikasi dan kartu peserta untuk mengikuti tes wawancara. Untuk seleksi wawancara akan dilakukan dalam bahasa Inggris dan yang mewawancara itu terdiri dari perwakilan Kementerian Pendidikan, kemudian perwakilan dari LPDP dan seorang psikolog. Dan mereka akan memastikan bahwa CV yang teman-teman buat sesuai dengan kenyataan. Mereka juga ingin mengkonfirmasi apa motivasi teman-teman untuk melanjutkan studi dan bagaimana penguasaan materi teman-teman terhadap proposal yang teman-teman buat. Pengalaman saya bahwa ada beberapa teman yang memilih kampus luar negeri itu tidak lolos wawancara karena topik penelitian yang diangkat itu pada dasarnya bisa dikerjakan di Indonesia. Sehingga saya sarankan teman-teman memilih topik yang unik dan memang sulit untuk dikerjakan di Indonesia karena faktor ketersediaan alat ataukah faktor kepakaran. Di vlog selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara menaklukkan sesi wawancara dan bagaimana mengembangkan proposal penelitian yang baik. Sekian dulu vlog kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan komen di vlog ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.